Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Seperti yang tadi Mbak Lida sampaikan, meskipun malam hari, tapi Bapak Ibu semangatnya membara seperti semangat di pagi hari. Di sini sudah ada sekitar 700 partisipan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang luar biasa. Semoga kebersamaan kita nanti sampai sekitar pukul 21 membawa banyak makna dan berdampak untuk murid-murid kita. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih tadi sudah dikenalkan juga oleh Ibu Lida. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya langsung share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, ya, oke. Sudah terlihat Mbak Lida? Alhamdulillah, sudah Ibu. Oke, ya Bapak Oke. Ibu, tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan AI ya. Kemarin sudah bersama Bapak Ibu yang lain juga membahas tentang AI juga. Nah, di sini saya meneruskan dari rekan-rekan saya sebelumnya yang membahas tentang AI, tapi untuk fokus di malam ini kita akan bersama-sama membuat bahan ajar berbasis AI. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Nah, tadi sudah dikenalkan, jadi ini saya skip saja untuk perkenalannya. Ya, Bapak Ibu silahkan tuliskan di kolom chat apakah Bapak Ibu pernah membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI. Nah, ini saya penasaran ini, apakah Bapak Ibu pernah membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI? Saya akan cek di kolom chatnya, kira-kira sudah pernah atau malah bahkan sudah sering. Oke, belum pernah. PowerPoint sudah pernah. Oke, belum pernah. ChatGPT, iya. Oke, belum. Baru PPT. Sudah sering. Oke, silakan yang sudah sering nanti bisa tuliskan di kolom chat untuk berbagi pengalamannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Oke, ya, mohon izin untuk meneruskan kembali. Bapak Ibu yang sudah pernah membuat bahan ajar menggunakan AI, menggunakan aplikasi apa? Tadi sudah ada yang menjawab. Ada yang PowerPoint, ada yang ClassPoint juga mungkin karena kemarin. Kemudian ada yang menggunakan ChatGPT, Canva, betul sekali, sudah ada AI-nya. Belum pernah Canva. Oke, ternyata sebagian besar yang sudah pernah itu menggunakan Canva, kemudian ada PowerPoint juga, Quizzes, ChatGPT. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Oke. Ya, Bapak Ibu, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita amati gambar-gambar ini. Yang pertama, gambar ini, apakah kita masih menemui pemandangan seperti ini, Bapak Ibu? Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kemudian gambar yang keempat. Apakah kita masih sering menemui gambar-gambar seperti ini? Ini yang gambar ketiga maksudnya adalah mengedit foto atau video secara sederhana ya. Oke, saya ingin melihat masih sering. Oke, masih. Oke, masih. Ya, Bapak Ibu merespon hampir sebagian masih atau belum. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apakah jika masih ada yang terlihat pemandangan seperti ini, kira-kira untuk intensitasnya yang kita lihat itu semakin berkurang, semakin ke sini, atau semakin banyak? Contohnya di sini ada penjual koran. Apakah profesi ini masih ada? Bapak-bapak penjual koran semakin banyak atau semakin berkurang? Ada juga fotokopi, kemudian ini di jalan tol, ada pegawainya, dan mengedit foto dengan simple tapi harus menggunakan desktop. Oke. Sudah berkurang. Ya, sudah berkurang atau bahkan sudah tidak ada ya. Koran tidak ada. Oke, masih ada tapi sudah berkurang. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu kok sudah berkurang? Ya, jadi kita sudah ketahui untuk profesi-profesi atau pemandangan seperti ini sudah semakin berkurang. Yang awalnya di sini ada
penjual koran, kemudian ada pegawai di tol, itu sudah berkurang atau bahkan mungkin tidak ada karena manusia sekarang sudah dibantu atau terbantu juga dengan teknologi khususnya AI. Nah, di sini manusia yang dimaksud kita akan fokuskan kepada guru ataupun tenaga kependidikan yang mana kita juga bisa memanfaatkan teknologi khususnya AI untuk pembelajaran dan juga pekerjaan kita. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan AI untuk membuat bahan ajar. Oke. Bapak Ibu, langsung saja tidak berlama-lama saya akan mengenalkan salah satu cara untuk membuat bahan ajar dengan memanfaatkan AI yang hasilnya nanti berupa teks yaitu menggunakan Word. Jadi ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Ini aplikasinya mirip dengan ChatGPT ya Bapak Ibu. Tadi saya lihat sudah banyak yang menulis di kolom chat sudah terbiasa menggunakan ChatGPT. Nah, kalau menggunakan Bard sudah pernah atau belum Bapak Ibu? Jadi nanti yang oh asing. Ya, belum. Oke, kalau belum berarti ini tepat sekali. Kalau yang sudah nanti bisa dibagikan ya. Praktik baiknya di kolom chat. Oke, terima kasih untuk responnya. Belum. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi kita bisa membuat bahan ajar secara cepat dalam hitungan detik. Bisa kita bilang dalam hitungan detik. Dan bahan ajar yang dihasilkan itu berupa teks. Hanya dengan dibantu oleh aplikasi atau web namanya Bard. Oke, Bard itu apa? Sepertinya ini saya singkat saja ya. Bard itu adalah dari Google. Kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT itu dari Microsoft. Di sini saya tidak menyampaikan mana yang terbaik, mana yang kurang baik, tapi keduanya pasti ada plus minusnya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan keduanya untuk pembelajaran dan untuk pendidikan tentunya. Oke. Google Bard ini termasuk AI yang punya fungsi menjawab pertanyaan informatif, menghasilkan format teks kreatif yang berbeda, kemudian menerjemahkan bahasa, menulis berbagai jenis konten, mengikuti instruksi kita, dan menyelesaikan permintaan kita. Nah, ini ada perbandingan Bard dan juga ChatGPT ya, versi tertentu. Ini ada versi lain, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan juga yang sudah pernah pakai Bard dan ChatGPT. Bard itu lebih baik dalam menjawab pertanyaan, ini menurut saya, karena kalau kita bertanya dengan pertanyaan sama di ChatGPT dan Bard, itu menurut saya jawabannya itu lebih lebih lengkap, lebih detail. Kemudian juga bisa menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain, kemudian dapat menulis berbagai jenis konten kreatif. ChatGPT juga sebenarnya bisa. Ini kelebihannya di membuat percakapan menarik dan dinamis, kemudian lebih baik dalam beradaptasi dengan gaya komunikasi pengguna. Nanti Bapak Ibu bisa bandingkan dengan prompt yang sama, Bapak Ibu mengetikkan di Bard sama ChatGPT itu hasilnya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkannya. Oke, Bapak Ibu langsung saja untuk em, masuk ke Bard-nya, kita tinggal ketikkan saja di pencarian yaitu bard.google.com. Bagi Bapak Ibu yang mau mencoba, mungkin sudah menggunakan dua device, yang satu pakai HP, yang laptopnya bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk membuka Bard-nya bard.google.com. Atau Bapak Ibu jika merasa kesulitan untuk langsung praktik, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa tonton di YouTube-nya ya, bisa dipraktekkan besok hari. Bapak Ibu setelah ketikan bard.google.com, maka tampilannya akan seperti ini. Semua layanan, semua web dan aplikasi untuk pertama kali kita gunakan pasti kita harus mendaftar dulu atau sign up dulu. Kemudian setelah kita mendaftar nanti seperti biasa ada persyaratan layanan kita setujui. Kemudian kita ikuti terus di situ, kita setujui dan sudah, let's go, kita langsung praktek. Jadi simpel sekali ya Bapak Ibu. Yang pertama tinggal ketikkan bard.google.com, lalu kita ikuti, setujui, terima, sudah selesai. Ini let's go, saya langsung praktekkan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah bersiap mau mempraktikkan bersama-sama, mari kita praktikkan
jalan-jalan ke park. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk alamatnya gampang sekali Bapak Ibu, tinggal ketikkan part saja itu sudah keluar. Dan di sini ada simbolnya Bapak Ibu, ada dua bintang warna biru dan pink. Tinggal kita klik saja. Ya, ini tampilan saya sudah mendaftar ya Bapak Ibu. Tampilan saya sudah mendaftar seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum mendaftar, berarti tampilannya harus mendaftar dulu. Oke, baik, saya mau menggunakan akun lain yang belum mendaftar Bard. Karena tadi sudah mendaftar, saya pakai yang lainnya saja. Oke, saya ketikkan Bard. Nah, ini paling atas ya Bapak Ibu. Tinggal pilih yang paling atas. Ya, jadi tampilannya seperti ini jika Bapak Ibu menggunakan yang pertama kalinya ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk pertama kali silahkan Bapak Ibu mendaftar dulu. Di sini ada sign in. Oke, kemudian verifikasi. Ya, saya masukkan passwordnya saya dulu. Oke, ini password Gmail kita ya, Bapak Ibu. Ini password Gmail kita. Nah, saya jarang pakai Gmail ini, jadi harus memasukkan password dulu. Oke, di sini sudah ada menu try Bard atau mencoba Bard. Di sini yang tombol biru kita klik. Nah, ini di sini ada yang tadi saya sampaikan, ada persyaratan layanan. Kita scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dibaca semua Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, ini tombolnya sudah berganti tulisannya menjadi I agree atau saya setuju. Saya ulang, jika di sini scroll barnya di atas, itu tadi tulisannya belum I agree atau belum saya setuju. Karena ini harus ditarik, di scroll dulu ke bawah. Harus dibaca dulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru tombolnya yang biru ini tulisannya saya terima atau I agree. Kita klik saja. Kalau sudah, ini ada notif lagi, tinggal Bapak Ibu klik continue atau teruskan. Ya, dan tampilannya sudah masuk ke Bard seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini sudah ada, Hi, I'm Bard. Tell me what's on your mind or pick a suggestion. Jadi Bardnya sudah memperkenalkan diri dan kita tinggal menuliskan saja instruksi atau perintah dari kita. Ini mirip banget sama ChatGPT ya Bapak Ibu. Jadi perintahnya, promptnya tinggal diketikkan saja di bawah. Oke. Nah, ini juga tampilannya sama dengan yang tadi saya sudah buka seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, saya mau mencoba enter a prompt here. Maksudnya adalah tuliskan prompt di sini, narasinya. Misalnya kita sapa dulu Bart-nya. Bart, tolong buatkan bahan ajar terkait materi advertisement mata pelajaran bahasa Inggris kelas 9 SMP. Nah, kita juga bisa ucapkan terima kasih. Oke. Jadi semakin lengkap promptnya nanti hasilnya akan semakin baik ya Bapak Ibu, bisa dispesifikkan. Kalau sudah, tinggal klik saja di sini ada tombol submit Bapak Ibu di sebelah kanan yang tadi kita ketik, atau tinggal enter saja di keyboard Bapak Ibu. Setelah itu kita tunggu, Bard sedang memproses. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Oke, karena ini namanya teknologi AI, kecerdasan buatan, jadi
bukan berarti ini yang terbaik ya Bapak Ibu. Yang terbaik tetap kita, manusia. Nah, ini difungsikan untuk membantu kita, mempermudah kita. Jadi nanti bahan ajarnya bisa disesuaikan dengan kondisi murid kita, dengan disesuaikan dengan materinya. Mungkin ada yang kurang sesuai atau disesuaikan lagi dengan kemampuan kita juga. Nah, ini sudah muncul bahan ajar, materinya advertisement, kelas 9, ada alokasi waktu, sudah ada KD-nya, kemudian tujuannya, materinya ini ada fungsi sosial, struktur teks, oke, dan lain sebagainya. Ini ada source-nya juga atau sumbernya juga sudah ada. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat bahan ajar lainnya, bisa mengetikkan lagi di bawah di sini. Oke, jadi mudah sekali ya Bapak Ibu. Ini tadi hanya dalam hitungan detik bahan ajarnya sudah muncul. Dan sekali lagi ini kecerdasan buatan harus disesuaikan dengan kondisi murid kita dan kalau mau dirubah juga formatnya silahkan. Urutannya, tata letaknya mau diedit silahkan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya mudah sekali Bapak Ibu. Jadi di sini yang tadi bahan ajarnya sudah jadi ini, bisa Bapak Ibu copy manual seperti ini, atau Bapak Ibu, selain cara ini, Bapak Ibu bisa juga menggunakan Google Docs. Nah, caranya adalah ini setelah Bapak Ibu mengecek hasilnya, hasil respon Word paling bawah, kemudian Bapak Ibu pilih menu share. Sekali lagi, silahkan klik menu share. Nah, di sini ada pilihan share, export ke Docs, atau draftkan ke Gmail. Saya mau pilih yang export to Docs. Oke, jadi nanti ini diekspor ke Docs ya, Bapak Ibu. Ya, ini ada keterangannya, creating document. Docs-nya milik siapa? Tentu docs-nya di akun kita ini. Nah, ini ada new document created. Jadi dokumennya sudah terisi Bapak Ibu dengan hasil tadi. Ini tinggal kita open saja. Ya, dan inilah hasil dari yang tadi di Word-nya Bapak Ibu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Docs ya, Bapak Ibu tentu sudah tidak asing lagi dengan Docs. Nah, kalau Bapak Ibu terbiasa pakai Microsoft Word, bisa Bapak Ibu download dalam bentuk Microsoft Word. Di sini tinggal klik File, kemudian klik Download. PDF juga bisa. Oke, sekali lagi File, Download. Oke, ini judulnya juga bisa diganti Bapak Ibu. Misalnya judulnya adalah bahan ajar materi advertisement. Oke. Dan selesai. Ini sudah tersimpan di drive kita, di drive akun kita. Ini jawaban dari Bart. Nah, sekarang kita bandingkan Bapak Ibu dengan pertanyaan yang sama. Saya mau copy ya. Kemudian menggunakan ChatGPT. Kita cek. Ya, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan keduanya ya, yang Bapak Ibu rasa nyaman. Mungkin ChatGPT em, lebih nyaman kalau pertanyaannya tentang ini, kalau yang part tentang ini. Oke, saya kopikan di sini. Oke, ini hasilnya seperti ini. Oke, ya Bapak Ibu silahkan bisa mencoba keduanya. Ini mirip ya, mirip sekali, caranya juga mirip. Ini seperti ini Bapak Ibu hasil dari ChatGPT-nya. Selain bahan ajar, kita juga bisa membuat modul ajar Bapak Ibu. Modul ajar bahasa Inggris, materi,
naratif teks kelas 9 SMP, kelas 9 SMP. Dua, satu kali pertemuan. Oke, kita coba ya Bapak Ibu membuat modul ajar. Ya, kita biasakan memanggil dulu. Bart, tolong buatkan modul ajar bahasa Inggris materi naratif teks kelas 9 untuk satu kali pertemuan. Untuk satu kali pertemuan lengkap dengan soal dan kunci jawaban. Oke. Ya, kita coba Bapak Ibu seperti apa jawabannya. Ya, kita tunggu. Untuk kecepatan tadi lebih cepat Bard ya, lebih cepat ChatGPT ya Bapak Ibu. Oke. Ya, ini sudah muncul. Nah, ini munculnya tadi saya bilang modul ajar. Di sini mau tertulis bahan ajar, nanti bisa diedit Bapak Ibu. Oke. Ya, ini naratif teks tadi pertama advertisement, ini naratif teks, materi naratif teks dan sudah muncul seperti ini. Apakah soalnya ada? Oh, ini ada tugas. Oke, kunci jawabannya juga ada. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi mudah sekali untuk menggunakan Bard. Kita coba ke ChatGPT ya. Ini ada update-nya juga ya, Bapak Ibu. Jadi eh, biasanya ada notifnya ChatGPT itu kapan, Bard juga update-nya kapan. Ya, sorry. Saya tadi perintahnya bahan ajar ya. Saya harusnya perintahnya yang kedua. Jadi saya belum mengcopy. Nah, tadi saya coba ke ChatGPT dengan perintah yang kedua. Oke. Ya, Bapak Ibu, seperti ini hasilnya dan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan perintah-perintah lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bandingkan kira-kira mana yang lebih detail. Oke, ya ini untuk ChatGPT hasil modul ajarnya. Oke, kalau modul ajar di sini sudah ada soalnya. Oke, untuk Oke. Ini untuk ChatGPT tujuan ada, konsep dasar ada, ciri-ciri naratif teks ada, contoh naratif teks, tapi tidak ada langkah-langkah pembelajarannya. Langsung soal. Sedangkan di sini tadi sudah ada langkah-langkahnya. Oke, seperti tadi saya membaca. Iya, ini ada langkah-langkah. Ya, Bapak Ibu juga bisa memixkan juga tidak apa-apa ya. Bisa untuk menggunakan keduanya agar nanti mempermudah Bapak Ibu dan tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi murid-murid kita semuanya. Oke, Bapak Ibu, untuk ChatGPT ini sangat mudah, mirip dengan Bard. Bard sangat mudah mirip dengan ChatGPT. Jadi untuk ChatGPT-nya dan Bard-nya saya kira sudah cukup. Setelah ini kita lanjut ke bahan ajar yang kedua. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan Bard atau mungkin ChatGPT, nanti bisa menuliskan di kolom chat. Dan kuncinya Bapak Ibu, kalau menurut saya, setiap kali kita menggunakan suatu aplikasi atau web atau hal baru terkait dengan teknologi, itu tidak usah takut salah ya Bapak Ibu. Karena kalau kita klik itu insya Allah tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak usah takut salah. Jadi kalau ada tombol-tombol silahkan diklik saja. Kalau misalnya tiba-tiba berbayar, kita tidak bayar kan aman ya Bapak Ibu. Tidak ada kreditnya, aman. Kecuali nanti lain kalau berlangganan pakai HP menautkan nomor rekening dan lain-lain itu berbahaya ya. Tapi kalau kita tidak menautkan apapun, insya Allah aman. Jadi diklik-klik saja semuanya Bapak Ibu explore. Oke, Bapak Ibu, untuk part-nya tadi sudah
Oke, untuk partnya tadi sudah cukup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang, oh ini sudah ada yang komen. Ibu Sri Wahyunah, sudah bisa langsung praktik. Oke, apakah semua Windows bisa menggunakan part tersebut? Oke, bisa ya Bu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua ya. Ke PPT belum bisa Bu, nanti kita pindah ke PowerPoint atau Slideshow atau Canva atau yang lainnya. Bisa kamu buat PTK. Oke, Bapak Ibu nanti dieksplor sendiri, nggih. Intinya ini adalah kecerdasan buatan. Jadi ini kalau menurut saya ini untuk membantu kita ya, Bapak Ibu, untuk membantu. Tetap kita harus mengeditnya juga. Offline tidak bisa, karena kan update terus. Oke. Ya, untuk Bird tidak dapat menampilkan gambar. Betul sekali. Nah, ini yang kedua, bahan ajar memanfaatkan AI dan hasilnya gambar. Kira-kira bisa atau tidak ya? Kita mau membuat bahan ajar, mencari gambarnya di Google, misalnya cari gambar di Google sulit menemukan. Atau Bapak Ibu ketemu gambar di Google tapi ada watermarknya, ada tanda airnya. Ini sering saya alami Bapak Ibu. Gambarnya sudah bagus, tapi kok ada tanda air. Atau gambarnya udah sesuai yang kita inginkan, tapi ada yang kurang sedikit, kurang detail, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasinya, Bapak Ibu, ternyata sekarang kita sudah dipermudah. Oke, ini partnya saya tutup. Ya, untuk menjawab permasalahan tersebut, mungkin Bapak Ibu ingin menemukan gambar atau mungkin melakukan pembelajaran menggunakan gambar sesuai keinginan kita, harapan kita, atau mungkin gambarnya yang benar-benar out of the box. Nah, ada ini Bapak Ibu, bahan ajar dengan memanfaatkan Bing atau Bing Image Creator. Jadi nanti hasilnya gambar. Kalau tadi adalah teks, yang ini adalah hasilnya gambar. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat tulisan Bing atau logonya seperti ini. Ya. Nah, hasil gambar dari AI ini seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, oke, kalau saya sendiri menggambar pakai pensil itu seperti ini mungkin butuh waktu yang super lama ya. Nah, sekarang sudah terbantu sekali dengan AI. Atau gambar seperti ini juga bisa. Nah, oke, langsung saja kita praktek Bapak Ibu. Yang tadi sudah mencoba Bart, sekarang kita buka tab baru ya Bapak Ibu, menggunakan tab baru sekali lagi. Namanya aplikasi yang kita gunakan adalah Bing, atau kita fokus ke Bing Image Creator. Sekali lagi, Bing Image Creator. Oke. Langsung saja Bapak Ibu buka tab barunya. Nah, untuk masuk ke Bing-nya, Bapak Ibu langsung saja Bing Image Creator. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu langsung pilih yang paling atas. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, setiap kita masuk ke web baru atau aplikasi baru, pasti diminta mendaftar. Silahkan Bapak Ibu daftarkan dulu, cari tombol sign up atau tulisannya sign up, atau cari tombol login. Silahkan Bapak Ibu daftar menggunakan alamat email Gmail Bapak Ibu. Jadi nanti ada perintah memasukkan alamat Gmail Bapak Ibu yang biasa dipakai. Cuma itu, kemudian nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Ini sudah ada akunnya, nama kita. Kemudian, nah, di sini sudah tertulis, ingin melihat cara kerja image creator, pilih beri saya kejutan, lalu buat. Nah, ini maksudnya adalah kita bisa mengetikkan keinginan kita mau membuat gambar apa di text box ini. Nah, di sini juga ada koin tertulis sebelahnya 15. Nah, ini maksudnya adalah kita berkesempatan membuat 15 gambar menggunakan Microsoft Bing dalam waktu 1 hari.
Kalau satu hari habis, jangan khawatir, besok dapat 15 lagi kesempatan Bapak Ibu. Jadi artinya maksimal 15. Lalu di bagian bawah ada contoh-contoh gambar hasil AI dari Microsoft Bing, Image Creator ini. Gambarnya kalau menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Hitungan detik namun bisa menghasilkan gambar yang sesuai permintaan kita. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita praktikan. Ini promnya lebih detail, lebih bagus ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Saya akan menuliskan perintah, gambarkan seorang guru pria muda sedang mengajar di kelas bersama murid dengan bahagia. Pakai koma ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tambahkan murid memakai seragam. Dan di akhir kita bisa tambahkan jenis dari gambar kita. Misalnya 3D atau flat design atau kartun atau yang lainnya. Misalnya saya mau 3D animation. Kita coba ya Bapak Ibu. Setelah kita buat promnya, narasinya di sini, gambarkan seorang guru pria muda sedang mengajar di kelas bersama murid dengan bahagia. Murid memakai seragam. Kita tambahkan 3D animation. Kalau sudah, kita tinggal klik buat, Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Ini sambil menunggu ada saran ini Bapak Ibu. Sarankan gaya kartun. Bapak Ibu bisa menambahkan di akhir, misal anime atau komik atau yang lainnya. Ini untuk gambar ini perintahnya adalah tadi sudah ada. Ya, Bapak Ibu, ini sudah jadi gambarnya. Seorang guru, pria muda, mengajar di kelas bersama murid, bahagia. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa sekali ya. Nah, ini pria muda, tinggal pilih ini, mau yang Korean atau yang bule nih. Tadi saya tidak ada perintahnya pria muda dari mana, jadi ini disediakan semua. Nah, ini ada 4, Bapak Ibu tinggal pilih saja mana yang paling sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Muridnya pakai seragam. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi cepat sekali, hanya dalam hitungan detik. Nah, ini gambarnya. Oke. Ini gambar berikutnya. Oke. Ini berikutnya. Dan ini gambar yang keempat. Ya. Nah, lalu kalau kita mau simpan bagaimana? Misalnya kita mau simpan yang ini nih. Nah, ini kelihatan senyum semua muridnya dan gurunya juga senyum. Kalau mau disimpan, kita unduh saja Bapak Ibu. Kita unduh atau download dan selesai. Kita buka seperti apakah. Ya, ini gambarnya Bapak Ibu. Sudah jadi. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Nah, misalnya kalau kelas saya bahasa Inggris adalah mention the things in the class. Misalnya, sebutkan benda-benda yang ada di kelas. Nah, atau mungkin what is the expression of the teacher atau yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu bisa buat gambar sesuai keinginan Bapak Ibu, disesuaikan dengan pembelajaran Bapak Ibu, atau disesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Bisa untuk game juga, mempersiapkan game di kelas, atau untuk materi pembelajaran, atau yang lain. Semoga sudah ada yang mencoba dan sukses ya. Nah,
Ini Bapak Ibu, di sini tadi kan 15 dan sekarang sudah berkurang menjadi 14. Bagaimana Bapak Ibu? Mau coba sekali lagi? Kita coba ya. Oke. Ya, kita coba sekali lagi Bapak Ibu. Tadi sudah gambarnya ini Bapak ya. Sekarang gambarkan seorang wanita cantik berjilbab memakai baju warna pink, berkacamata, berusia 30 tahun, wanita Indonesia, kemudian dia sedang memasak misalnya bersama anaknya di dapur. Kita kalau tadi sudah 3D ya, sekarang kita coba anime, kita enter, kita tunggu sambil menunggu seperti biasa. Ini ada sarannya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya robot yang terbuat dari perlengkapan stereo analog seni digital ya. Jadi pemikiran kita apapun dituliskan dicoba Bapak Ibu. Nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita masih oke. Ya, prompt saya ternyata terdeteksi tidak aman ya Bapak Ibu. Nah, coba saya ganti berhijab. Ini yang jilbab berhijab. Oke, saya ganti Bapak Ibu. Jadi kalau tidak pas tinggal diganti saja ya perintahnya ya. Kira-kira yang mana yang kurang pas. Bapak Ibu juga bisa menggunakan perintah dalam bahasa Inggris. Caranya mudah sekali, tinggal memakai Google Translate. Oke Bapak Ibu, ini sudah keluar seperti ini gambarnya Bapak Ibu. Oke. Oke, saya ganti pria saja ya Bapak Ibu. Oke, jadi perintahnya kalau kurang sesuai silahkan disesuaikan atau bisa juga diubah menjadi bahasa Inggris menggunakan Google Translate sama seperti pemakaian Google Translate seperti biasanya. Oke Bapak Ibu, oke ini seorang pria memakai baju warna biru berkacamata berusia 30 tahun, pria Indonesia, kemudian dia sedang memasak bersama anaknya di dapur. Oke, ini ada gambarnya ya di dapur dan ini juga ada gambarnya di dapur. Oke, baik Bapak Ibu, ternyata mudah sekali membuat gambar sesuai yang kita inginkan. Bapak Ibu semoga sudah bisa mengeksplornya dan mencoba-coba gambar sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan atau langsung dikreasikan dengan mapelnya. Nah, saya jadi keinget ini, tadi ada Pak Guru yang WA Pak Adi ini, beliau guru penjas mau membuat misalnya, gambar siswa sedang bermain sepak bola di lapangan misalnya. Dengan salah satu siswa menendang bola. Oke, kira-kira hasilnya seperti apa ini ya? Nah, misalnya untuk Bapak Ibu penjas ingin mencari gambar yang unik, yang menarik, bisa di sini. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Ini ada saran di bawah contoh tadi. Oke, ya. Ini ada gambarnya karena saya tidak spesifik menyebutkan siswanya pria, siswa atau siswi. Jadi ini yang keluar siswi dan juga siswa. Oke. Ini untuk gambar siswa yang sedang menendang bola. Ini pas kebetulan anak perempuan ya. Ini juga sedang menendang bola. Ini juga sedang menendang bola. Ya, ini juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kreasikan lagi prompt-nya sesuai keinginan Bapak Ibu tentunya.
Oke, untuk Bing Image Creator ini menurut saya sangat mudah dan juga ini gratis 15. Kita bisa membuat gambar 15 setiap hari dan saya pikir ini lebih ya, tentu lebih. Kalau bagi saya ini sangat lebih. Setiap hari 15. Nanti kalau besoknya ini 11, besoknya nanti akan 15 lagi. Dan ini hanya salah satu bahan ajar digital dalam membuat teks, mengubah teks menjadi gambar. Masih banyak sekali aplikasi yang mengubah teks menjadi gambar. Ini hanya salah satunya. Oke, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, demikian untuk membuat bahan ajar dari teks menjadi gambar. Nah, setelah ini masih ada satu lagi, membuat bahan ajar berupa video menggunakan AI. Apakah bisa kira-kira? Nanti kita coba ya, Bapak Ibu. Saya mau cek dulu di kolom komentar untuk offline. Oke. Ya, sebenarnya kolom komentar belum ada. Ini pertanyaan yang tadi. Saya gagal login, masukkan Gmail-nya, Pak. Silahkan dimasukkan saja Gmail-nya, password-nya. Oke. Kok saya tidak bisa seperti Ibu gambarnya? Terima kasih, oke. Akun Gmail, ya ada yang tanya akun Gmail biasa. Ini memang Microsoft Bing, tapi masuknya pakai akun Gmail, Bapak Ibu. Tinggal diikuti saja. Cara menyimpan gambarnya, tadi ada gambarnya diklik, lalu muncul tombol unduh atau download di sebelah kanan. Tombolnya tadi kalau nggak salah warnanya pink. Apa juga selain pink banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada Leonardo, ada juga DID, ada Hygiene, dan lain sebagainya. Kemudian, tapi ini yang termasuk simple ya. Pakai Microsoft Bing itu simple, mudah sekali. Dan gratisnya banyak, sehari itu 15. Menarik, namun bagi kita yang susah bagi yang kendala jaringan. Oke, yang kendala jaringan semangat ya Bapak, bisa dipraktekkan nanti di sekolah, misalnya di sekolah jaringannya bagus, atau saat Bapak Ibu bertempat di yang jaringannya mudah, silahkan nanti bisa dieksplor. Oke, hanya sketsa saja bisa atau tidak, silahkan diketikkan di bagian belakang prompt-nya itu, ketik saja sketsa seperti itu. Oke. Ya, Bapak Ibu yang belum berhasil login-nya silahkan menggunakan akun Gmail, password-nya juga Gmail, dan ikuti seterusnya sampai Bapak Ibu masuk ke halaman Microsoft Bing. Oke. Ya, Bapak Ibu nanti karena ini durasi ya Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Semoga yang belum berhasil masuk nanti coba lagi, sekali lagi pakai Gmail biasa untuk login-nya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, masih ada satu. Nah, jangan khawatir ya, yang belum bisa login nanti pasti bisa Bapak Ibu. Dicoba terus. Kuncinya adalah seperti tadi yang saya katakan, tidak usah takut salah. Silakan diklik, dipencet, dicoba saja. Oke, Bapak Ibu. Nah, ya. Do you know the fairy story of Cinderella? Oke. Beauty and the Beast or other? Udah jalan. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah membuat bahan ajar berupa teks, berupa gambar. Nah, ini ada bahan ajar menggunakan AI dan hasilnya video. Hasilnya video. Apakah bisa kira-kira bahan ajar menggunakan AI dan hasilnya video? Bisa Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau buat video tapi tidak sempat syuting wajahnya, bisa sekali. Nah, ini ada contohnya. Saya akan memutar. Now we will focus on the language feature of narrative text. Observe the sentences used in the story. When did the story happen? The stories happened in the past, so we use verb to or using was or were in the sentence. Oke, saya ulang lagi dari depan. Welcome to English class. See you again with me, Mrs. C. Do you know the fairy story of Cinderella? Beauty and the Beast or others? Now we will focus on the language feature of narrative text.
Observe the sentences used in the story. When did the story happen? Oke, ya Bapak Ibu, ini bahasa Inggris ya, karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Mungkin ada yang bertanya, bahasa Indonesia bisa tidak ya? Bisa Bapak Ibu, bahasa Indonesia juga bisa. Nah, oke baik Bapak Ibu, jadi untuk membuat video ini, ada satu aplikasi, walaupun banyak ya Bapak Ibu, ada yang akan kita praktekkan itu namanya adalah Huygen Bapak Ibu. Nah, kita akan pakai ini ya, walaupun banyak aplikasi lainnya, Bapak Ibu bisa coba. Ada di ID, ada Leonardo juga, tapi ya semuanya ada plus minusnya Bapak Ibu, ada yang pakai watermark-nya menutup wajah, ada yang ya bermacam-macam. Dan setelah saya cek-cek itu pakai ini sudah watermark-nya itu jauh dari objek dan bisa kita cut di Canva. Jadi kita akan praktekkan membuat video ini dulu Bapak Ibu, karakternya, kemudian untuk background ini tinggal ditempelkan saja di Canva bisa, di CapCut juga bisa. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Untuk membuat video itu kita masuk dulu ke Huygen ya Bapak Ibu. Sama seperti biasa, kita masuk ke Huygen. Nah, saya mau masuk menggunakan akun baru ini Bapak Ibu. Nah, tuliskan saja di pencarian Huygen. Kemudian, oke, kita masuk. Nah, ya Bapak Ibu, seperti tadi sama, yang pertama kita harus mendaftar ya Bapak Ibu. Nah, kalau ada tombol seperti ini, nggak usah bingung ya Bapak Ibu, tinggal kalau saya sih biasanya di reject yang tadi. Ya, seperti biasa kita daftar, di sini sudah ada tulisannya Get Started for Free, atau yang bahasa Indonesia, mulai untuk gratis. Nah, ini namanya juga gratis ya Bapak Ibu, jadi Mohon izin nanti, Ibu, ya. untuk share screen-nya belum terlihat. Oh iya, iya, iya. Siap. Oh iya, mohon maaf dari tadi berarti belum terlihat ya, Mbak? Iya Ibu, saya kira sedang menjelaskan terlebih dahulu untuk prolognya, share screen-nya belum muncul Ibu. Boleh Oh diulang ya nggak apa-apa? Allah, saking semangatnya nih Mbak Lida. Oke, siap. Oke. Ya, Bapak Ibu mohon maaf saya dari tadi hanya berkata sendiri. Ini Bapak Ibu, jadi aplikasinya namanya Huygen, tulisannya H-E-Y-G-E-N. Bapak Ibu bisa sambil mengetikkan H-E-Y-G-E-N. Nah, kalau sudah nanti langkah-langkahnya boleh bareng-bareng ya. Nah, ini contoh dari produknya Huygen seperti apa. Ini sudah saya mix dengan Canva ya. Untuk background-nya saya ambil dari Canva, untuk Huygen-nya hanya karakternya saja yang bersuara. Kita simak dulu. Oke. Then, the stories happened in the past, so we use verb to or using was or were in the sentence. Oke, saya ulang ya Bapak Ibu, karena tadi sinyal saya kurang cepat, jadi mulut sama suaranya tidak pas. Aslinya pas Welcome ya. to English class. See you again with me, Mrs. C. Do you know the fairy story of Cinderella, Beauty and the Beast, or others? Now we will focus on the language feature of narrative text. Observe the sentences used in the story. When did the story happen? The stories happened in the past, so we use verb to or using was or were in the sentence. Oke, ya Bapak Ibu, buat seperti ini bisa, sangat-sangat bisa ya. Jadi ini terdiri dari dua, sekali lagi, yang pertama karakter, yang kedua background. Nah, kita mau praktek membuat karakter bersuara seperti ini. Untuk background-nya, Bapak Ibu tentu nanti bisa mempraktekkan sendiri ya. Kita fokus ke karakternya. Kalau tadi saya pakai yang pertama ada Bard, ada ChatGPT, dan juga Microsoft Bing. Yang ini kita menggunakan di Huygen. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Kita mau daftar dulu. Saya ulang karena tadi belum share screen. Ketikkan dulu seperti biasanya. Kalau sudah ditulis Huygen, kita pilih yang paling atas. Nah, ini tampilannya seperti ini. Get started for free atau
mulai untuk gratis. Kita tinggal klik saja, ini versi gratisnya ada. Tapi karena versi gratis pasti ada sesuatu hal yang berbatas ya, Bapak Ibu. Nah, ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada notif karena saya tadi tidak otomatis masuk ke akun Gmail-nya, jadi ada notif seperti ini. Lanjutkan sebagai asih, saya klik saja. Kalau udah centang, di sini kita daftar, Bapak Ibu. Yang termudah menurut saya adalah mendaftar menggunakan Google. Nah, kalau sudah, ini cepat sekali ya Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada menu home, template, avatar, voice, video, aset, dan lain sebagainya. Nah, di aplikasi ini juga bisa membuat avatar, gambar sesuai keinginan kita. Sekali lagi, Bapak Ibu yang sambil praktek, tadi tampilannya seperti ini, diklik tombol Get Started for Free, lanjutkan mendaftar menggunakan Google. Tampilannya langsung seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kita langsung fokus membuat video karena ini durasi. Jadi saya mau langsung saja di menu di pojok kanan atas ada menu Create Video. Nah, di sini ada dua pilihan, portrait atau landscape. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuatnya ke YouTube, pasti pakai landscape ya. Nah, kalau yang portrait mungkin Reels dan lainnya. Reels atau untuk short juga bisa. Sekarang saya mau mencoba yang landscape. Kita klik saja. Nah, Bapak Ibu yang sambil praktek silahkan boleh diklik. Kalau sudah, nah, tampilannya seperti ini. Ini masih loading ya Bapak Ibu. Nah, nanti di sini akan muncul karakter yang ada, yang sudah tersedia. Hey there, this is AI Joshua, co-founder and CEO of HeyGen. Ini The core value of iklan ya HeyGen Bapak Ibu. starts from generating avatar videos. And you can do that with Oke, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyal saya agak lambat. Saya ulang lagi ya. Dengan create video, Bapak Ibu, nanti bisa memulai membuat video. Ini di pojok kanan atas. Oke, nah kita tinggal pilih di sini. Oh ya Bapak Ibu, mohon maaf, ini kita pilih ya, what best describe your role. Jadi kita itu siapa? Nah, pilih aja yang teacher, Bapak Ibu, teacher ya. Kemudian continue. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ini pertama ya Bapak Ibu, kalau sudah mendaftar nggak ada pertanyaan ini lagi. Which industry best describe your company? Oke, education, pilih yang education ya Bapak Ibu. Oke, what size of company? Ukurannya. Oke, ini only me aja. Oke, ini tidak berpengaruh signifikan ya Bapak Ibu. What kind of video do you want to create? Ya, videonya untuk apa Bapak Ibu? Nah, kita bisa pilih yang e-learning. Sekali lagi ini tidak berpengaruh besar, ini mungkin akan menyesuaikan gambar-gambar yang muncul nanti avatarnya. Kemudian bagaimana kamu mengetahui tentang kita? Nah, misalnya di Google. Oke. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Saya langsung membuat video ya. Saya ulang lagi dengan create video, lalu pilih yang landscape. Nah, yang pertanyaan tadi tidak akan muncul kalau kita sudah mendaftar. Nah, ini tampilannya seperti ini. Yang sudah biasa edit video tentu tidak asing ya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita pilih avatarnya dulu ya. Sudah ada avatar yang tersedia di bawah. Nah, ini sudah ada. Atau Bapak Ibu juga bisa mengklik di sini foto avatar. Nah, ini ada dua. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan. Oke. Kita bisa ke bawah juga. Oke. Ya, kemudian studio avatar di sini juga ada.
Oke. Ya, di sini ada. Oke, ini ada avatarnya. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Nah, oke, pilih yang mana ya, Bapak Ibu? Oke, misalnya foto avatar. Oke, kita coba yang ini. Nah, di sini ada skripnya, Bapak Ibu. Untuk skripnya ini yang kita ganti, Bapak Ibu. Mau mengucapkan apa? Misalnya, halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Ini akan diucapkan oleh avatar tersebut. Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam English. Bahasa English ya. Dalam belajar matematika menyenangkan. Oke, ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu, ini skripnya karena kita bahasa Indonesia, jadi pilihnya yang bahasanya, pengucapannya, pelafalannya Indonesia. Ini ada bendera Bapak Ibu, ini benderanya kita ganti ya, kita ganti dengan yang bahasa Indonesia. Nah, ini di sini English, kita ganti cari yang Indonesian. Nah, ada ternyata di sini bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ada pilihannya di sini, suaranya Ardi. Halo, ini adalah bagaimana saya terdengar, harap Anda menyukainya. Oke, ada suaranya Gadis. Halo, ini adalah bagaimana saya terdengar. Harap Anda menyukainya. Oke, ada suaranya Citra, ada suaranya Slamet. Halo, beginilah suara saya. Semoga Anda menyukainya. Oke, Ratna tidak ya, karena tadi Bapak-Bapak ada yang Adi. Halo, beginilah suara saya. Semoga Anda menyukainya. Oke, ya. Bapak Ibu pilih salah satu, jangan lupa diklik ya Bapak Ibu. Saya mau pilih yang Ardi, ini tinggal diklik saja, klik. Nah, kalau sudah, kita dengarkan suaranya seperti apa. Oke, masih loading. Kita tunggu ya Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Oke. Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam belajar matematika menyenangkan. Oke, ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mudah sekali ya. Setelah memilih suaranya ini Ardi, di sini tinggal di play dan ini ada speed atau kecepatan. Nah, kalau misalnya terlalu cepat, kita tinggal geser saja untuk speednya ke arah kiri, jadinya 0,9. Kita simak setelah diperlambat. Halo, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam belajar matematika menyenangkan. Iya. Nah, jadi ini untuk mempercepat dan juga memperlambat ya Bapak Ibu. Kalau yang bahasa Inggris saya tadi 0,8 karena kalau 1 terlalu cepat bagi murid-murid saya. Nah, kalau sudah teksnya ini sudah ada, nah, sudah kita ketik seperti ini. Ini pilihan pertama teks ya, suaranya bisa juga pakai audio script. Jadi suara kita direkam nanti diunggah di sini. Tapi saya mau pakai ini saja. Kemudian di bawah di sini kita bisa lihat untuk videonya sudah durasinya 11 detik Bapak Ibu. Sekali lagi untuk videonya durasinya 11 detik. Nah, karena ini gratis Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sampaikan, ini berbatas ya Bapak Ibu, maksimal 30 detik. Ya Bapak Ibu, maksimal 30 detik, setelah itu Bapak Ibu buat lagi dari awal. Dan usahakan Bapak Ibu untuk membuat ini itu teksnya sudah fix, sudah jadi, karena kalau kita submit, kita render seperti itu, nanti mengurangi jatah kita membuat
video gratis di Hygen ini. Kalau misalnya kita sudah buat ternyata hanya untuk asal teksnya yang di sini, kalau menurut saya eman-eman ya, mending langsung Bapak Ibu siapkan teksnya, langsung buat, langsung eksekusi. Ini bisa dipakai untuk opening video ya Bapak Ibu, tidak harus untuk video full, tapi untuk opening video atau untuk menarik murid di awal juga bisa. Atau untuk game, kuis, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi karena ini berbatas, jadi hanya 30 detik. Jika ingin membuat lagi videonya, maka buat lagi dari awal. Kalau sudah habis, Bapak Ibu, sudah habis kreditnya, Bapak Ibu, ini ada kreditnya ya. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dengan Gmail lain. Gmail yang lainnya ya, Bapak Ibu. Oke. Karena ini sudah, menurut saya sudah cukup, saya mau submit, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kreditnya kita 1 gratis. Nah, sekali ekspor itu 0,5, Bapak Ibu. Nah, saya mau submit. Tadi pas sedang diklik sound itu wajahnya belum bergerak. Tapi nanti kalau sudah di-submit, nanti otomatis akan bergerak sendiri untuk bagian mulutnya ya Bapak Ibu. Nah, background juga bisa dihapus Bapak Ibu, di Canva bisa, ataupun di aplikasi Hygen ada pilihan hapus background di bagian atas gambar tadi. Oke. Ya. Kita lihat Bapak Ibu. Oke, ini ada ini ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan, boleh dijawab dulu. Oke. Ya, jika ada pertanyaan seperti ini, silahkan Bapak Ibu bisa menjawabnya ya, atau tidak ya tidak apa-apa. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu yang tadi kita buat, kita coba play ya. Seperti apakah? Oke. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam belajar matematika menyenangkan. Iya, ternyata cepat ya, walaupun dibandingkan teks dan image itu mungkin hanya membutuhkan 5 detik, kalau ini tadi sampai 10 detikan. Tapi menurut saya ini memuaskan. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam belajar matematika menyenangkan. Oke, ya. Jadi dengan adanya ini, itu kemarin ada yang komentar, wah saya sekolah lama sekali membuat animasi, ternyata sekarang sudah ada yang lebih cepat ya. Tapi tentunya kalau dengan sekolah lebih detail lagi ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah cocok dengan videonya, tinggal di-download saja. Di sini ada pilihan download 720p atau 1080p. Pilihnya kalau menurut saya yang tinggi resolusinya langsung 1080p dan diklik saja download original video. Kalau sudah di-download, Bapak Ibu bisa mixkan, campurkan dengan background-nya nanti pakai aplikasi CapCut, pakai aplikasi Canva, atau yang lainnya. Pakai Filmora, atau yang Bapak Ibu kuasai. Kalau ini saja juga boleh, Bapak Ibu. Oke, ini sudah saya download. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Bertemu lagi bersama saya dalam belajar matematika menyenangkan. Ya. Oke, sudah cukup Mbak Lida. Mohon maaf ini sesi tanya jawabnya jadi berkurang ini. Semoga semua sudah bisa praktik ya. Langsung mempraktikkan.